warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan dengan NIM channel D024009. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu tentang pemotongan PPh pasal 24 untuk memenuhi tugas mata kuliah pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan. Oke. Yang pertama, kita akan masuk pada pengertian pemotongan PPh pasal 24. Untuk pengertian umumnya, PPh pasal 24 merupakan ketentuan dalam sistem perpajakan di Indonesia yang memberi hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri terhadap pajak yang terutang di dalam negeri dalam tahun pajak yang sama. Nah, pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sebagai perubahan atas UU 7 Tahun 1983, yakni pada pasal 24 ayat 1 itu berbunyi, pemotongan PPh pasal 24 itu merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri. Boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Objek dan subjek PPh pasal 24. Subjek yang dapat menggunakan ketentuan PPh pasal 24 itu adalah wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan yang terutang pajak atas seluruh penghasilannya, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, seperti bunga. Nah, untuk objeknya, yang pertama itu ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari penalihan saham atau surat berharga. Yang kedua, ada bunga, royalti, sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak. Yang ketiga, ada sewa sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ketiga, ada sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak yang untuk di luar negeri. Yang keempat, ada imbalan atas jasa, pekerjaan, atau kegiatan di luar negeri. Dan yang terakhir, ada penghasilan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Nah, lalu mekanisme dan ketentuan pengkreditan. Beberapa hal penting dalam mekanisme PPh pasal 24 itu, yang pertama, kredit pajak hanya berlaku dalam tahun pajak yang sama dengan saat penghasilan luar negeri diterima atau diperoleh. Yang kedua, besarnya kredit maksimum yang dapat dikreditkan adalah jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Namun, tetap boleh melebihi batasan tertentu, yaitu perbandingan antara penghasilan luar negeri terhadap seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang di dalam negeri. Yang ketiga, jika penghasilan luar negeri mengalami perubahan, misalkannya dikembalikan ataupun mengalami koreksi, maka wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan. Yang terakhir yaitu kredit dilakukan per negara atau istilahnya itu per country limitation. Artinya, perhitungan kredit dilakukan tiap negara asal penghasilan tersebut di luar negeri. Lalu untuk tarif PPh pasal 24, secara umum tarif PPh dalam negeri yang menjadi dasar perbandingannya itu adalah yang pertama untuk wajib pajak, kemudian tarif PPh pasal 24. PPh pasal 24 itu tidak menetapkan tarif tersendiri karena tarif yang digunakan tetap mengacu pada tarif pajak penghasilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Namun, dalam konteks penghasilan dari luar negeri, tarif pajak luar negeri atau foreign tax rate yang sudah dibayar akan dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia dengan batas maksimum tertentu. Nah, secara umum tarif PPh dalam negeri yang menjadi dasar bandingannya itu adalah yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi, tarif progresifnya berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu sekitar 5% hingga 35%. Lalu untuk wajib pajak badan, tarif flatnya itu 22%
per 2024 sesuai dengan ketetapan pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 garis miring Peraturan Menteri Keuangan 03 tahun 2021. Lalu rumus PPh pasal 24 serta contoh kasusnya. Nah, untuk rumusnya itu, yang pertama ada kredit pajak maksimum itu sama dengan penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan kena pajak. Lalu hasilnya nanti akan dikalikan dengan PPh terutang di Indonesia. Nah, ini ada sebuah contoh kasus agar teman-teman lebih memahami tentang PPh pasal 24 dan menerapkan rumus yang telah saya jelaskan tadi. Contoh kasusnya, PT Nusantara memperoleh penghasilan dari luar negeri sebesar 1 miliar dan telah membayar pajak di negara asalnya sebesar 150 juta. Sementara penghasilan PT Nusantara termasuk yang ada di Indonesia adalah 5 miliar dan PPh terutang di Indonesia untuk seluruh penghasilannya itu adalah 1 miliar. Lalu bagaimana cara mencari PPh pasal 24-nya? Nah, langkah-langkahnya yang pertama, hitung batas maksimum kredit pajak luar negeri. Caranya yaitu kredit maksimum sama dengan 1 miliar tadi dibagi dengan 5 miliar lalu dikalikan dengan 1 miliar sama dengan 200 juta. Nah, jadi batas maksimum kredit pajak luar negerinya itu sebanyak 200 juta. Lalu, untuk langkah selanjutnya, bandingkan dengan pajak yang telah dibayar di luar negeri. Di luar negeri tadi 150 juta. Karena pajak luar negeri lebih kecil dari batas maksimum, yaitu sekitar 150 juta, berarti kurang dari 200 juta, maka seluruh pajak luar negeri tersebut dapat dikreditkan. Nah, angka yang terakhir, pajak terutangnya di Indonesia itu kita kurangkan. Jadi 1 miliar tadi dikurang dengan 150 juta. Dapatlah hasilnya 850 juta. Jadi pajak yang masih harus dibayar di Indonesia itu adalah 850 juta. Nah, kira-kira apa sih tujuan dan manfaat fiskal dari PPh pasal 24 ini? Yaitu yang pertama, untuk menghindari pajak berganda internasional atau istilahnya itu international double taxation yang bisa melemahkan daya saing ekonomi. Yang kedua, mendorong transparansi dan pelaporan global income oleh wajib pajak dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kredibilitas sistem perpajakan di Indonesia di mata dunia dengan menyesuaikan prinsip keadilan dan kerjasama internasional dalam bidang pajak dan mendukung investasi luar negeri oleh entitas domestik tanpa beban ganda atas pajak penghasilan yang sama. Nah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu PPh pasal 24 merupakan bentuk fasilitas keadilan fiskal bagi wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Dengan adanya mekanisme foreign tax credit, pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang di Indonesia selama sesuai dengan batasan yang diatur dalam perundang-undangan. Hal ini tidak hanya mencerminkan prinsip non-double taxation, tapi juga memperkuat integrasi sistem perpajakan internasional, serta meningkatkan kepatuhan sukarela atau voluntary compliance dari wajib pajak dalam negeri. Ketentuan ini juga menjadi wujud nyata dari prinsip keadilan horizontal dalam perpajakan, di mana setiap penghasilan dikenai pajak hanya satu kali secara global. Nah, itu tadi materi yang telah saya jabarkan. Saya harap materi yang telah saya jabarkan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan teman-teman sekalian bisa menerapkan ilmu-ilmu yang telah saya jelaskan tadi. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau misalkannya ada materi yang kurang dari yang saya sampaikan tadi, mohon komen di kolom komentar. Saya akhiri video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.